Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi khususan ila muallifi hadzal kitab hadratus syekh Al-Imam Al-Marhum Syekh Muhammad Jamaluddin Al-Qasim Ad-Dimashqi. Nafa'ana Allah bi'ulumi wa ta'ala fi darin nasl mawsusan ila hadratus syekh Al-Imam Hujjatul Islam Ghazali. نفعنا الله بعلوم ونفعنا آمين آمين يا رب العالمين. لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Qala al-mu'allif rahimallahu nafa'ana bihi wa bi 'ulumina amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'du. Amma ba'du, amma ba'dah, amma ba'd. Ini dari sisi nahu gramatikal. Amma ba'du ini ada satu kitab yang ditulis secara khusus tentang tarkib amma ba'du. Kebetulan waktu saya ke Al-Azhar, ke Mesir, diceritakan syekhnya yang ahli di bidang ini. Jadi amma ba'du itu bisa di-i'rab dalam berbagai wajah gitu ya. Bisa dibaca amma ba'du, bisa dibaca amma ba'da, amma ba'd juga bisa, tidak dibaca juga bisa ya. Fa inna mau'izatal 'ammah wa tasadda li irsyadin fid durusil 'ammah minal umuril muhimmah al-manutah bi khassatil ummah idhum umana ussara wa nuru sirajihi wa masabiha ulumihi wa huffadhu siyatihi. Fa inna mau'izatal 'ammah, sesungguhnya petunjuk mau'izah nasihat untuk orang banyak, wa tasadda lan menyiapkan li irsyadihim untuk memberi petunjuk fid durus dalam pelajaran al-'ammah, itu merupakan minal umuri al-muhimmah, adalah merupakan persoalan perkara yang penting. Jadi memberikan petunjuk mau'izah nasihat kepada masyarakat umum dan memberikan pelajaran yang khusus mengarahkan masyarakat agar masyarakat tercerahkan, itu minal umuril muhimmah. Jadi kenapa masyarakat kita saat ini ya terpecah belah ya, sebenarnya sudah disampaikan oleh Imam Ghazali, mendidik masyarakat itu nomor satu. Karena kalau masyarakat pintar, masyarakat cerdas, otomatis maka agama dalam masyarakat itu, bangsa dalam masyarakat itu akan terjaga. Artinya apa? Kalau masyarakatnya cerdas, rajin ngaji atau melek sekolah, maka tidak mungkin ada aliran-aliran sesat, itu tidak mungkin. Kok ada orang ngaku nabi palsu tapi punya pengikut, itu kan luar biasa. Ya kan? Ini baru-baru ini ngaku lagi siapa itu, utusan siapa perempuan itu, Masya Allah, luar biasa. Jadi nggak disalahkan masyarakat, orang seperti itu pun punya pengikut. Artinya yang mengikut orang yang seperti itu kan sudah kebayang. Ya. Kenapa? Karena kita mengabaikan memberikan pendidikan, pencerahan kepada mau'izatul 'ammah. Ini diingatkan. Ya, masyarakat bangsa kita dalam konteks politik, kenapa DPR kita seperti itu misalnya, tidak sesuai dengan harapan pemimpin kita seperti itu. Ya jangan salahkan beliau-beliau yang sudah dipilih, salah. Yang salah siapa? Yang memilih. Kenapa? Wong koyok ngono kok dipilih.
Nah, gitu ya. Wong kayak ngono kok dipilih. Ah, ini pentingnya mau'izatul ammah. Li irsyadi ad-durusul ammah. Ini sudah diingatkan itu. Itu minal umuril muhimmah, merupakan persoalan yang serius. Jangan dianggap tidak serius. Jadi mencerahkan masyarakat, cara menjaga agama, cara menjaga bangsa, didiklah masyarakat itu agar masyarakat itu tercerahkan. Sadar, oh ini nggak benar, ini sesat, ini salah. Ya orang salah kan nggak mungkin akan diikuti, gitu ya. Tidak akan mungkin masyarakat akan mengikuti kalau masyarakat tahu ini salah, ini sesat, ini tidak baik, ini bukan orang yang amanah, ya jangan dipilih. Nah sekarang ini pemimpin ditangkap KPK itu tidak menyesal ya, malah dada-dada gitu ya. Bagaimana itu? Malah tersenyum. Dan sekarang biasanya kalau perempuan ketangkap KPK ketika sidang, sebelum ditangkap nggak pakai jilbab, ketika sidang pakai jilbab, gitu. Tiba-tiba jadi solihah gitu ya. Nggak pakai kopiah ketika sidang KPK kasus korupsi, pakai kopiah, pakai baju gamis, baju koko. Ya Allah. Karena rakyat kita pemaaf, lihat tampilannya soleh, wah itu orang soleh. Baju netok sing soleh. Al-manutatu bi khasatil ama. Al-manutatu yang digantung, maksud yang dihubungkan dengan bi khasatil ama. Artinya apa? Bahwa tugas memberikan mau'izatul amma itu bi khasatil ummah itu adalah ditanggung oleh orang-orang tertentu. Jadi yang memberikan nasihat, yang punya posisi untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat itu adalah khassatil ammah. Jangan semua orang memberikan nasihat secara umum ya. Jangan semua orang memberikan fatwa, jangan semua orang, akhirnya apa? Orang yang tidak kredibel, tidak al-manutah, orang yang tidak memiliki kapasitas, ngajinya belum hatam sudah keliru, lebih dulu dipanggil ustadz, ya kan? Ngaji belum selesai sudah terlanjur dipanggil kiai, nah kan repot itu. Kalau sudah dipanggil kiai, dipanggil ustadz, mau ngaji lagi kan gengsi. Nah, akhirnya apa? Nah, itu yang disampaikan itu tidak sesuai dengan ajaran. Makanya dinaskan di sini al-manutatu bi khassatil ummah idhum, kenapa? Karena mereka itu umana usyara'i. Mereka adalah para orang yang dipercaya oleh syariat, wa nuru sirajihi, dan mereka merupakan cahaya dari syariat. Wa masabihu ulumihi, dan merupakan lampu masabih ulumihi, ilmunya syariah, fadusiyadihi, dan merupakan para penjaga dari syariah. Wa kana lan ono apa salafu yamluna mimma waqira fi sudurihim, wa kana lan ono sapa salafu ulama salaf iku yamluna itu mengajarkan mimma saking persoalan wukira yang terdapat fi sudurihim di dalam dadanya para ulama salaf, ma ing segala sesuatu ya rauna kang pada melihat sapa ulama salaf hu ing ma amsa bihalihim amassa bihalihim ing persoalan-persoalan yang terjadi di sekitar para ulama salaf, wa zamanihim lang ing dalam zamannya para ulama salaf, wa makanihim lang ing dalam tempatnya pira-pira ulama salaf. Artinya apa? Para ulama terdahulu itu memberikan nasihat, mau'idhah kepada masyarakat berdasarkan ma wukira fi sudurihim, segala sesuatu yang ada di dalam dadanya. Makanya disebut al-ilmu fis sudur. Ilmu itu bukan di otak tapi di dada. Kalau di otak dia itu masih berputar-putar, teoritis, belum dijiwai, belum diamalkan. Jadi ilmu kalau masih di otak itu berarti ilmu belum diamalkan, belum ada buahnya.
Tapi kalau ilmu yang sudah diamalkan, dia berbuah, namanya manfaat dari keilmuan itu, maka ilmu itu sudah menjadi fis sudur. Karena apa? Ilmu itu sudah menuntun perilaku seseorang. Itu namanya al ilmu fis sudur. Dulu saya orang yang tidak tahu sholat, kalau sholat jamaah itu tidak sholat jamaah tidak tahu ternyata sholat jamaah punya pahala 27. Setelah ngaji, ternyata tahunya dia sholat jamaah berpahala 27, kemudian dia melakukan sholat berjamaah, nama ilmunya itu sudah menjadi fis sudur, sudah dia amalkan. Tapi kalau saya ngaji sholat jamaah 27, tapi nggak pernah ngelakoni, itu berarti kan tidak fis sudur, tapi masih di otak teori. Itu yang disebut dengan peribahasa itu al ilmu bila amalin kasyajari bila samar. Ini hanya sekedar pohon, dan itu yang oleh Sayyidina Ali disindir sebagai orang ilmuwan yang juga pedagang. Ilmunya bukan untuk diamalkan, tapi ilmunya untuk diperdagangkan. Naudzubillah. Liyashtaru samanan qalila, kata Al-Quran. Nah, orang ulama salaf dulu yamluna bima wukira fi sudurihim. Makanya dalam sebuah hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan idza fi akhir zaman, maka Allah akan mengambil ilmu fi suduril ulama. Yang innama qabda fi suduril ulama, akan diambil ilmu-ilmu oleh Allah. Caranya apa? Dengan dicambil ilmunya dari suduril ulama. Maksudnya apa? Apakah dengan dicambil ilmu dari suduril ulama itu ilmunya saja? Tidak. Karena ilmu itu sudah mendarah daging, ilmu itu adalah perilaku, ilmu itu adalah dirinya. Jadi seseorang itu dikenal si A itu sebenarnya perilakunya ilmunya itu. Ketika diambil ilmunya berarti diambil si A itu. Innama qabdatus ilmu biqabdatil ulama. Jadi dengan cara mengambil ilmu berarti diambil nyawanya. Berarti meninggal, Berarti meninggal. Maka pada akhir zaman maka semakin berkurang orang yang alim, maka yang tertinggal innama ru'asa al-juhala, para pemimpin yang bodoh. Fa'aftau idza su'ilu fa'aftau bi'ama, ketika dia ditanya maka dia memberi fatwa bi ghairi ilmin, fadallu wa adallu, dia sesat dan juga membuat orang lain sesat. Kalau dia sesat sendiri enggak apa-apa, sekarang enggak mau sesat sendirian, Ilmunya setan kan begitu. Setan pasti masuk neraka, maka dia takut. Saya enggak mau ya Allah kalau masuk neraka sendirian. Dan terus gimana? Berilah saya untuk izin untuk menggoda umat-umatmu menjadi teman saya di neraka. Ya silakan. Fa innahum muntadirun ila yaumil waqtil ma'lum, kata Allah. Setan aja masuk neraka sendirian enggak mau. Lah ini sekarang kebalik. Orang sesama Islamnya mengkafir-kafirkan. Neraka, beda pendapat neraka. Apa dia enggak takut masuk surga sendirian? Gitu ya. Surga itu kan luas sekali gitu ya. Kok semua orang kan gimana ya? Orang sudah podo Islamnya. Orang yang kan banyak akhir-akhir kemarin itu saya lihat itu ada seorang dukun paranormal ya. Tapi pada akhir hayatnya mendapatkan hidayah dari Allah, kemudian dia menekuni dan ibadahnya luar biasa, meninggal. Itu kan luar biasa. Selama hidupnya dia jauh dari Tuhan, tidak pernah ya sudahlah, tidak pernah dia pengakuannya tidak pernah melakukan apapun kebaikan dalam hidupnya. Tapi karena dia ditakdirkan husnul khotimah, maka oleh Allah di akhir hayatnya dia diberikan hidayah, dia sadar, kemudian dia beribadah dan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Luar biasa, ya kan? Ada orang yang puluhan tahun bukan muslim, dia kafir, tapi kemudian di akhir hayatnya dia masuk Islam, belum sempat sholat meninggal, masuk surga.
Puluhan tahun dengan kalimat la ilaha illallah dia menjadi muslim. Mau seorang muslim puluhan tahun dengan karena mengatakan la ilaha illallah dia kafir. Gitu kan. Kalau logikanya orang mengkafirkan orang sesama muslim itu kan sama dengan dia menganggap kufur kemusliman seseorang yang sudah melafadzkan lafaz tauhid. Padahal kalimat tauhid itu bisa mengislamkan orang yang puluhan tahun kafir. Tapi orang yang puluhan tahun muslim mosok juga kafir gara-gara kalimat itu. Begitulah. Nah, itulah karena itu maka mau'izatul amma itu menjadi posisi al-umur al-muhimmah. Wah, saya mohon maaf ini karena waktunya memang akhir tahun ini kejar-kejaran ini. Saya mohon maaf betul ini tidak bisa istiqomah, waktunya tidak pernah, insyaallah. Wa zamanihim wa makanihim wa lamma imtaddat wal futuha fil Islam. Wa lamma imtaddat lan ing dalam semakin menjadi atau panjang apa al futuha melebar apa al futuha pembukaan fil Islam, artinya Islam semakin ekspansi, semakin meluas. Ubtudi amangka dimulai bijamil huda, mengumpulkan petunjuk-petunjuk an-nabawi kang bangsa nabi lil anami untuk manusia. Maka kemudian dilakukan gerakan pembukuan ya, ketika futuhal Islam, wilayah kerajaan Islam, wilayah kekuasaan Islam semakin meluas. Maka kemudian ubtuti abijamil huda an-nabawiyya lil anam, dikumpulkanlah, diupayakan mengumpulkan pendapat-pendapat hadis, dikumpulkan pendapat para ulama, dikumpulkan, dijadikan satu. Tsummat tasa'al umrana, maka menjadi meluas apa al umrana kemajuan. Wa 'azumat, dan menjadi besar apa al hadara kebudayaan peradaban. Ya, summat tasa'a mengkau mengkaji jadi meluas apa al umrana kemajuan, wa 'azumat lan membesar, wa 'azumat lan menjaya semakin besar jaya apa al hadara peradaban. Fa akhadha yanmu at-tafri'a wa at-takhrij, fa akhadha mengkau menjadi tumandang, maka terjadilah yanmu itu semakin tumbuh apa at-tafri'u perbedaan, wa takhrij at-tafri'u cabang-cabang, at-tafri'u cabang atfan, wa takhrijulan wa takhrijulan juga pecahan. Jadi ilmu itu semakin spesialisasi gitu ya. At-tafri', jadi saya pernah cerita ya, ini saya sendiri hampir 5 tahun ya, 5 tahun yang lalu ngajak anak saya ke dokter mata di YAP ini ya, di YAP itu. Begitu masuk daftar ditanya, siapa yang sakit Pak? Bapak apa putrinya? Anak saya. Oh, daftarnya di sana. Lain. Jadi dokter mata untuk orang dewasa sama anak-anak beda. Ya. Itu kalau sekarang mungkin akan ditanya, putra apa putri Pak? Putri, oh sana dokternya gitu ya. Yang putri sakitnya yang kanan apa yang kiri matanya? Yang kanan, oh dokternya sana. Dokter mata khusus anak putri yang sebelah kanan gitu. At-tafri' wa takhrij. Jadi semakin spesialisasi. Makanya orang pinter itu orang yang tahu banyak hal tentang sedikit. Tahu sedikit, tahu banyak hal tentang sedikit. Itu orang pinter, orang alim. Ya, orang alim itu orang yang tahu banyak tapi tentang sedikit. Dia ahli di bidang apa? Ahli di bidang fikih atau enaknya kedokteran ya. Ahli dalam bidang kedokteran. Dokter apa dia? Mata, spesialis mata. Maka mungkin ada lagi mata yang mana, kanan apa kiri, retinanya apa, putihnya apa, wah itu mungkin sarafnya. Spesialis dalam, ada dalamnya lagi internis gitu ya. Ada lagi spesialis, subspesialis gitu ya. Jadi bukan martabak sup telur tok itu lengkap itu. Ini sudah disebutkan oleh Imam Ghazali yang 1100 tahun meninggal pada tahun 1111 Masehi, berarti sudah 1100
sekian tahun yang lalu, udah disebutkan bahwa ilmu itu at-tafri' wa takhrij wal imbisat fil fununi ala nasabatiha fil ghazarah. Dia akan terus berpecah, akan menjadi sub dan seterusnya. Wastajarat wastabharat fi fununil ilmi al-asfar. Wastabharat, dan semakin meluas. Istabhara itu semakin mensamudra, meluas fi fununil ilmi, ing dalam beberapa cabang ilmu. Al-asfar, piro-piro buku kuning, kitab kuning. Wadanat lima qatatihi mabahithahu al-kibar. Tapi semakin gampang, semakin mudah orang untuk mengakses mabahithahu al-kibar, persoalan-persoalan besar. Jadi sekarang itu ilmu itu semakin detil, semakin kecil, semakin mikro, tapi orang jadi semakin mudah. Kamu persoalannya apa? Ya, oh kamu persoalan jantung, tapi jantung apa? Oh persoalan apa? Kaki, oh persoalan apa? Rumah bagian apa? Genteng bagian dari genteng yang terbuat dari apa? Jadi ada sub-subnya semua. Akhirnya orang semakin mudah untuk menelusuri, mengetahui, menemukan jawaban-jawaban yang ada. Karena sudah ilmu itu sangat detail. Ini 1000 tahun yang lalu ya sudah disebut seperti ini. Wasara al-mu'awwal fi bathihi 'alaiha wal malha'u fi ta'arrufi haqa'iqihi 'alaiha. Wasara lan jadi al-mu'awwal, persoalan yang ditakwil fi bathi ing dalam keketetapannya ilmu 'alaiha ing atase mabahith, wal malja'alan tempat rujukan fi ta'arrufi haqa'iqiha ing dalam mengenal hakikat-hakikat keilmuan 'alaiha ing atase tadi al-funun, al-ilmu ya, wa tanawwa'at lan menjadi bercabang-cabang fi kulli fannin masannafatuhu nya, wa tanawwa'at lan menjadi tanawwu bermacam-macam fi kulli fannin di setiap fan, di setiap cabang musannafatuhu, kitab-kitab karya yang lahir dari cabang-cabang tersebut. Wa zaharat min kulli bahthin muallafatuhu. Wa zaharat lan menjadi terkenal min kulli bahthin, di setiap pembahasan sapa muallafatuhu, orang-orang yang menyusun dari ilmu itu. Hatta hara talibu fil tiqail ahsan, sehingga terjadi sapa talibu fil tiqail ahsan, di dalam memilih al-ahsan yang terbaik. Wastauqafa lan kandek kasratuhu nadharuhu fi takhayyuril atqan. Wastauqafu lan menjadi kandek, maksudnya berhenti dia pada pilihannya, kasrataha yang lebih akai intiqaul ahsan, nadharuhu angan-angannya fi takhayyuril atqan, dalam membuat pilihan yang terbaik. Wa asbahat tabassur wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi sekali lagi mohon maaf, saya tidak bisa karena saya ini harus acara lagi. Sampai insyaallah semoga bulan depan bisa lebih istiqomah lagi waktunya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.